Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 76. Lukas membuka pintu kamar mandi sambil menggosok rambutnya dengan handuk kecil. Tubuh atasnya masih polos dengan handuk yang berada di pinggang. Lukas berjalan ke arah sofa kecil yang berada di kamar di mana ia meletakkan baju yang ia kenakan tadi. Dengan santai, Lukas memakai pakaian sembari menggosok rambutnya. Setelah mengenakan pakaian, Lukas berjalan melewati tempat tidur yang kosong untuk bercermin di kaca yang berada di sudut ruangan. Berhenti melangkah, Lukas berbalik melihat tempat tidur yang kosong. Matanya melotot, melihat laki yang sudah tidak ada di tempat tidur. "Laki!" teriak Lukas panik, langsung berlari keluar dari kamar menuju ruang tengah. "Laki!" teriak Lukas kembali. Matanya bergerak liar, melihat setiap sudut ruang yang dilewatinya. Ruang tengah kosong. Lukas berdecak, kakinya melangkah menuju dapur. "Laki!" teriak Lukas berharap Laki menyahutinya. Tak ada sahutan. Lukas dengan cepat meninggalkan dapur menuju ruang tamu. "Laki, astaga!" Lukas melotot kaget melihat Laki yang tersenyum padanya. Laki melempar gunting ke lantai. Kaki kecil Laki berlari ke arah Lukas dan memeluk kaki Lukas. "Dedi!" teriak Laki tak menghiraukan ekspresi kaget yang masih terlihat di wajah Lukas. "Ah!" Laki terduduk kaget melihat geraman keras yang dikeluarkan Lukas. Tak sampai situ saja, Lukas tampak menjambak rambutnya sembari menatap gaun pernikahan Bella yang tampak mengenaskan. Ya, mengenaskan. Terlihat hancur, Laki menggunting baju pernikahan Bella dengan gunting. Ya, dengan gunting dan hancur. Kepala Lukas mendadak panas. Wajahnya juga tampak memerah menahan semua perasaan yang dipendamnya beberapa hari ini. Lukas kembali menggeram keras, menutup matanya dan menjambak rambutnya sendiri. Lukas membuka matanya, menatap ke arah bawah di mana Laki terduduk menatapnya dengan menangis. Astaga! Lukas menunjukkan sisi berbedanya di hadapan Laki tanpa ia sadari. Lihat bagaimana Laki menatapnya takut dengan tangan yang saling meremas satu sama lain. "Dedi!" Lukas mengelus dadanya dan mengusap wajahnya, lalu menghembuskan nafas dengan perlahan. Berjongkok hingga sejajar dengan Laki. Senyum manis ditunjukkan pada Laki, membuat Laki yang awalnya takut pada Lukas menjadi berhenti menangis. "Kenapa kau menangis? Ucap Lukas menghapus air mata Laki. "Dedi!" isak Laki mengulurkan tangannya. Mengerti, Lukas membawa Laki ke dalam gendongannya. Suara tangis Laki kembali terdengar keras. Lukas menepuk pelan punggung Laki sambil menatap gaun pernikahan Bella. "Dedi!" Laki menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Lukas. "Ya, baby. Dedi di sini," ujar Lukas lembut. Jelas Laki sambil terisak. Lukas tersenyum, mengelus punggung Laki menenangkan. "Aku minta maaf, baby. Dedi habis mandi dan tidak mendengarkanmu," ujar Lukas berjalan mengelilingi gaun pernikahan Bella yang sudah hancur. Laki terdiam. Kepalanya terangkat menatap Lukas yang juga terdiam menatapnya. Lalu tiba-tiba Laki tersenyum. Lukas tak tahan. Melihat senyuman polos Laki padanya, membuat Lukas juga ikut tersenyum. Niat hati ingin memarahi tingkah Laki mendadak lenyap seketika. "Sekarang jelaskan pada Dedi," jelas Lukas melirik gaun pernikahan Bella sedetik lalu menatap Laki. "Kenapa kau menggunting baju pernikahan Mami?"
Tanya Lukas lembut, tak tersirat kemarahan di dalamnya. Laki merenggut lucu, membuat Lukas gemas sendiri pada anaknya ini. Dedi sudah tahu jawabannya. Jeda laki menatap Lukas. Aku tak ingin mempunyai Dedi baru lagi, dan aku tidak ingin Mami menikah, ucap laki tegas. Aku hanya ingin Mami menikah dengan Dedi, ucap laki kembali. Lukas terdiam, lalu mencium pucuk kepala laki dengan lembut dan memeluk laki erat. Setengah dari pikirannya membenarkan perbuatan laki, dan setengahnya lagi memberontak menyetujui perbuatan laki. Diam, Lukas kembali merenungi nasib dirinya ke depan setelah Sin dan Bella menikah. Banyak sekali pemikiran-pemikiran negatif yang muncul padanya, dimulai dari Sin yang pastinya tidak memperbolehkan Lukas bertemu laki, atau juga dari Bella yang sama sekali tidak ingin Lukas datang, sehingga membawa laki kembali pergi dan bersembunyi. Hal ini menjadi pemacu Lukas berpikir lebih keras kembali agar memperbaiki hubungan dengan Bella. Namun, bagaimana dengan Bella sendiri? Apakah ia masih mau berhubungan dengan Lukas? Tanpa Lukas sadari, Bella dan Sin sudah berada di depan rumah dengan berlari takut akan air hujan yang membasahi. Di mana laki? Tumben sekali dia tak menyambutmu, tanya Sin berdiri di depan pintu. Ini hujan, tak mungkin Kristal membiarkan laki keluar, ucap Bella memutar kunci pintu. Bella dengan senang melangkah masuk ke dalam rumah. Indra penglihatannya langsung fokus pada dua sosok di ruang tamu yang sedang saling berpelukan. Lukas, laki, panggil Bella pelan. Lukas yang awalnya tak menyadari kehadiran Bella karena derasnya suara hujan, namun entah ia bisa mendengar suara Bella yang berupa bisikan. Kepalanya refleks melihat ke arah pintu. Matanya melotot melihat Bella dan Sin berdiri di depan pintu. Mami, teriak laki senang melihat sosok Bella. Lukas masih sibuk menatap ekspresi Bella yang tampak kaget. Namun laki berinsak turun dari gendongannya. Lukas dengan perlahan menurunkan laki dari gendongan. Dan dengan langkah lebar, laki berlari memeluk Bella. Mami, panggil laki senang. Tersadar, Bella berjongkok memeluk laki yang sudah tampak gembira, berbeda pada saat beberapa waktu saat Bella akan pergi. Laki terlihat marah padanya. Astaga, Sin menatap kaget gaun pernikahan Bella yang tampak hancur. Bella yang bingung melihat kekagetan Sin juga ikut melihat ke arah yang Sin. Mulut terbuka lebar, Bella menatap kaget gaun pengantinnya. Perlahan pelukan laki dilepas. Bella berjalan lambat menuju gaun pengantinnya yang telah hancur. Lukas terdiam, menatap ekspresi tak percaya dari Bella, namun ia tak ambil pusing. Matanya kini menatap pada laki yang tampak menggigit bibirnya ketakutan. Lukas ingin memeluk malaikat kecilnya, namun Sin terlebih dahulu memeluk laki dan menggendongnya. Berdecak pelan, Lukas menatap Sin yang juga menatapnya dengan senyuman miring di wajahnya. Ingin saja Lukas menghancurkan senyuman Sin dengan tangannya saat ini. Namun saat ini laki sedang berada di pelukan Sin. Lukas tak mau menunjukkan hal kekerasan pada laki karena nafsunya saja. Siapa yang melakukannya? Suara Bella menarik perhatian. Lukas berbalik melihat Bella yang memegang gunting di tangannya. Bella menatap menyalang pada Lukas dan laki. Laki yang ditatap oleh Bella menunduk takut, meremas kedua tangannya. Ia tak diajarkan berbohong oleh Bella, maka dengan perlahan tangan laki terangkat. Aku yang melakukannya, jawab Lukas cepat. Laki menoleh ke arah Lukas dengan cepat. Lukas tersenyum menatap laki, lalu menatap Bella, menunjukkan wajah datarnya pada Bella. Bella melototkan matanya mendengar jawaban Lukas. Lukas menahan semua perasaan ketika melihat ekspresi kecewa yang Bella keluarkan. Aku tak ingin kau menikah dengannya,
ucap Lukas santai tak mengindahkan tatapan Bella yang tak percaya padanya. Kau... Sin menatap tajam Lukas. Sin, bawa laki ke kamar, ucap Bella. Matanya menatap Sin memohon pengertian. Tidak, aku ingin bersama Dedi, rengek laki, namun Bella memberi kode pada Sin untuk segera membawa laki. Dengan langkah cepat, Sin membawa laki ke kamar, disertai dengan teriakan penolakan laki yang terus memanggil Lukas. Dedi, teriak laki. Lukas berdecak kesal. Tak tega melihat laki yang dibawa paksa oleh Sin. Kakinya melangkah ingin menyusul laki, namun tangan Bella menahan tubuhnya. Bella menatap tajam Lukas, membuat Lukas terdiam. Bella, panggil Lukas lembut. Kau masih ingat apa yang kukatakan jika kau melakukan hal gila untuk menggagalkan pernikahanku? Tanya Bella dengan suara rendah. Bella, kau masih ingat? Sela Bella cepat. Lukas menghembuskan nafas pelan mencoba mengontrol kesabarannya. Yah, aku masih ingat, ucap Lukas. Dan kau memilih melakukannya? Tanya Bella. Lukas mengangguk cepat. Yah, aku memilih melakukannya agar kau tak bersama Sin, jawab Lukas lantang, membuat Bella tersenyum dan mendekatkan mulutnya ke telinga Lukas. Maka kau harus siap-siap pergi, bisik Bella membuat Lukas mengepalkan tangannya kuat. Bella, teriak Lukas. Atau aku dan laki yang pergi, teriak Bella menyela Lukas. Wajah Lukas langsung pias, mulutnya tertutup rapat. Bella terlihat serius dalam mengucapkan hal barusan, membuat Lukas menunduk mengalah. Maafkan aku, ucap Lukas lirih. Bella menggigit bibirnya menatap Lukas yang tampak menyedihkan. Namun, ia sangat membenci seseorang yang melanggar janji. Maka sebagai hukuman, Bella harus tetap menyuruh Lukas pergi. Pergi, ucap Bella. Lukas mendongak, menatap Bella dengan raut menyedihkan. Bella, maafkan aku, mohon Lukas. Pergi, teriak Bella tak mau tahu. Lukas menggertakkan giginya. Habis sudah kesabaran Lukas. Aku tidak mau pergi, teriak Lukas membuat Bella kaget dan mundur selangkah. Tersadar, Lukas menutup matanya untuk mengikuti akal sehatnya dan menghilangkan emosinya. Membuka matanya, Lukas melihat Bella sudah melipat tangannya di dada menjauh dari Lukas. Bella, panggil Lukas membuat Bella fokus padanya. Tolong, hatiku sakit melihatmu dengan Sin, ucap Lukas lirih. Aku benar-benar tak merelakanmu bersamanya. Lukas berjalan mendekati Bella. Bahkan laki juga tidak mau kau menikah dengannya, Bella, ucap Lukas mencoba menyentuh pipi Bella, namun ditepis kasar oleh Bella. Jangan menyentuhku, teriak Bella menatap Lukas dengan nyalang. Kau... Bella menunjuk Lukas. Kau sudah melanggar janjimu, teriak Bella kembali. Lukas hanya bisa terdiam melihat raut kemarahan Bella padanya. Yang dikatakan Bella memang benar, dan ia memang salah. Pergi, usir Bella. Lukas menunduk dalam, mengepalkan tangannya kuat, lalu menghembuskan nafas lelah. Mengangkat kepalanya, terlihat senyuman tulus Lukas. Bella terdiam melihat topeng manis yang dikeluarkan Lukas. Aku akan pergi, ucap Lukas pasrah membuat hati Bella sakit. Ya, sakit. Sangat berbeda dengan mulut yang mengucapkan pergi, tapi hati ingin ia di sini. Jaga dirimu, ucap Lukas sambil tersenyum. Bella kembali dibuat diam 1000 bahasa melihat ekspresi Lukas yang seakan-akan menunjukkan tanda. Namun Bella tak tahu apa. Aku mencintaimu dan laki, baby. Lukas menunjukkan senyuman manisnya. Setelah itu, ia langsung berbalik keluar dari rumah Bella dan berjalan tak tentu arah, diiringi dengan air hujan yang membasahi dirinya. Sedangkan Bella terdiam menatap kosong pintu rumahnya, sembari memegangi hatinya.
bersambung.